Sekolahku, SDN 8 Pinrang, termasuk sekolah besar. Bagi saya, sekolah ini adalah tempat yang penuh makna. Setiap hari, saya melihat banyak hal baik terjadi. Guru-guru yang selalu menyapa dengan senyum, teman-teman yang saling berbagi bekal, dan suasana belajar yang hangat. Ada satu hal yang selalu saya ingat sejak saya kelas 5. Kata-kata bu guru yang mengatakan, sekolah bukan cuma tempat belajar untuk buku, tapi juga tempat belajar jadi manusia yang bermanfaat. Saya juga terinspirasi oleh pepatah Bugis yang sering disebut oleh kepala sekolah kami saat upacara, yaitu Rebasi patokong, malisi parape, yang artinya, kalau ada jatuh, kita topang, kalau ada yang hanyut, kita selamatkan. Dari situlah saya ingin menjadi anak yang bukan hanya pintar, tapi juga berbuat baik di lingkungan sekolah. Saya memulainya dari hal kecil. Setiap pagi, sebelum bel masuk, saya datang lebih awal. Saya menyapu halaman sekolah, membantu guru merapikan kelas, dan ikut menyiapkan perlengkapan upacara setiap hari Senin. Kadang juga, saya membantu mengatur sepatu di kelas agar rapi. Saya tidak disuruh, tapi saya merasa senang melakukannya. Di waktu istirahat, saya sering memunguti sampah plastik yang tercecer di taman sekolah. Setelah sholat zuhur berjamaah di kelas, saya membantu menggulung sejadah dan menyusun kembali sarung. Mukena dan Al-Quran di rak. Saat ada kegiatan Jumat Keramat, saya ikut membaca surah Yasin, sholat duha berjamaah, dan berpartisipasi dalam kegiatan Jumat dengan menampilkan keterampilan yang saya miliki. Kebiasaan itu saya lakukan setiap hari. Saya merasa sekolah ini seperti rumah kedua saya. Dan rumah yang baik harus dijaga dan dirawat bersama-sama. Tentu tidak semua berjalan mudah. Ada kalanya saya diejek oleh teman. Kenapa kamu sapu terus? Mau jadi petugas kebersihan ya? Ada juga teman yang bilang, nanti kamu capek sendiri. Kadang juga saya merasa malas, apalagi kalau hari hujan dan halaman sekolah becek. Kadang saya lebih ingin bermain daripada bersih-bersih. Kadang saya berpikir buat apa tampil saat kegiatan Jumat Keramat. Ada saatnya saya merasa apa yang saya lakukan sia-sia, karena besok halaman kotor lagi atau sepatu tetap berantakan. Saya merasa ikut tampil dalam kegiatan Jumat Keramat tidak ada manfaatnya. Tapi saya ingat pepatah orang tua Bugis, mapadecingi namu marreking. Kebaikan akan selalu dikenang. Saya tidak langsung marah saat diejek. Saya justru mengajak teman-teman bergabung. Saya bilang, kalau kita semua bantu, kita tidak capek sendiri. Kalau kita tidak belajar, kapan kita akan berprestasi? Lama-lama, beberapa teman ikut membantu. Sekarang kami punya kebiasaan bersama, bergantian menyapu kelas, membersihkan papan tulis, dan membantu guru piket, berpartisipasi dalam kegiatan Jumat Keramat. Kalau saya malas, saya mengingat kembali tujuan saya. Saya ingin jadi anak hebat yang tidak hanya pintar, tapi juga peduli. Saya juga selalu memikirkan bahwa kebaikan kecil akan memberi dampak besar. Dengan ketekunan serta mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru, sehingga saya mendapatkan prestasi dalam berbagai kegiatan seperti juara 1 Busana Muslim Ramadan KFC Fair tahun 2024, juara 1 Lomba Fashion Show Festival Pemuda Progresif KPMP tahun 2024, The Best Talent Lomba Model Batik Tingkat Nasional tahun 2024, Runner Up 2 Anak Dara Malebi Kabupaten Pinrang tahun 2024, Busana Terbaik Anak Dara Malebi Kabupaten Pinrang tahun 2024, Runner Up 3 Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2024, juara 1 Nasib Islami tingkat Kabupaten 2024, juara 1 Lomba MSQ Kabupaten Pinrang tahun 2025, Putri Berprestasi Kabupaten Pinrang 2025, dan masih banyak lagi prestasi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Atas pencapaian tersebut, guru-guru pun mulai melibatkan saya dalam berbagai kegiatan. Saya pernah dipercaya untuk memandu doa dalam acara peringatan Hari Guru dan diminta jadi duta kebersihan kelas, yang paling saya senangi. Taman sekolah yang dulu sering kotor, sekarang sudah lebih bersih. Banyak teman yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah Jumat Keramat dan ikut menjaga kebersihan bersama-sama. Saya merasa bahwa dengan tangan kecil saya bisa membuat sekolah ini lebih nyaman dan lebih baik. Saya belajar bahwa nilai reba sipatokong, malisi parape bisa dimulai dari halaman sekolah, dari ruang kelas, dari musola kecil, dan dari hati yang tulus.
Menjadi anak hebat bukan berarti harus selalu juara kelas, tapi anak hebat adalah yang mampu bicara, berjiwa besar, ringan tangan, dan kuat menjaga niat baik. Lewat kegiatan ibadah dan kebiasaan bermasyarakat di sekolah, saya menemukan arti menjadi anak Indonesia hebat versi saya sendiri. Saya percaya, kalau satu anak bisa membuat perubahan kecil, maka banyak anak bisa membuat perubahan besar. Dari sekolah kami di SDN 8 Pinrang, kami belajar menjadi cahaya-cahaya kecil yang menuntun kami jadi generasi yang mapadece. Terima kasih. Demikianlah cerita praktik baik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.